Jepang ialah salah satu negara pecundang dalam Perang Dunia Kedua, di mana status tersebut membuat Tokyo tidak leluasa mengembangkan angkatan bersenjata maupun industri pertahanan. Pasal 9 Konstitusi Negeri Oshin menyatakan bahwa Nihon menolak perang sebagai hak berdaulat negara itu dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antar bangsa. Sebagai pecundang, konstitusi Jepun dirumuskan oleh Amerika Serikat sebagai pemenang perang. Dengan imbalan Kaisar Hirohito tidak diturunkan dari statusnya sebagai Kaisar Jepang. Ketika para jenderal Jepang seperti Hideki Tojo menjadi pesakitan di International Military Tribunal for the Far East, sebelum akhirnya dihukum gantung, Hirohito melenggang bebas berkat intervensi Jenderal Douglas MacArthur. Pasca Perang Dingin, situasi geopolitik di rantau Asia Pasifik mulai mengalami perubahan dengan munculnya Cina sebagai ancaman stabilitas kawasan. Tanah air Myeonmuka-ichi pun memiliki wilayah yang diklaim oleh Beijing, seperti Kepulauan Senkaku. Di sisi lain, Washington yang sejak akhir Perang Dunia Kedua mempersembahkan payung keamanan kepada Tokyo menuntut agar Jepang dapat menanggung sebagian beban tersebut. Yang dimaksud menanggung beban ialah militer Tokyo memainkan peran yang lebih besar untuk menjaga keamanan Jepang, selain dapat membantu Washington apabila terjadi perang di rantau ini. Industri pertahanan Nihon mulai bangkit lagi sejak pertengahan 1950-an di bawah pengawasan ketat Amerika Serikat. Tentu saja peran industri tersebut bukan untuk memproduksi peralatan perang guna dijual ke negeri-negeri di seberang lautan, namun untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang yang memakai nama pasukan bela diri. Sebagian besar portofolio industri pertahanan Jepang ialah produksi lisensi Amerika Serikat, sebab Washington mengatur hal demikian kepada Tokyo. Di samping melakukan manufaktur mesin perang buatan Amerika Serikat, Jepang juga memproduksi sistem karya anak bangsa Jepang sendiri seperti kendaraan lapis baja. Pada 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe menganulir kebijakan larangan ekspor senjata dengan harapan hal demikian akan membantu pabrik-pabrik Jepang mendapatkan cuan dari pasar asing. Kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi industri pertahanan Nippon yang stagnan, disebabkan hanya mengandalkan pada pasar domestik saja. Akan tetapi 10 tahun setelah itu, Kampung Mayu Watanabe tidak berhasil mendapatkan pasar ekspor seperti yang diharapkan. Pesawat US-2 produksi Shinmeiwa Industries tidak juga dibeli oleh negara-negara seperti India dan Indonesia, walaupun Tokyo sudah melancarkan bujuk rayu kepada New Delhi dan Jakarta. Beberapa tahun silam, negeri kelahiran Haruka Nakagawa sudah menyalurkan fregat 30 FFM kepada tempat asal Yesi Katamara. Akan tetapi Jakarta tidak berminat menerima tawaran fregat keluaran Mitsubishi Heavy Industries atau MHI tersebut, walaupun MHI memberikan iming-iming akan bekerja sama dengan sebuah galangan tempatan. Alih-alih mengimpor kapal perang dari Tokyo, Jakarta memutuskan mendatangkan fregat dari ex-negara anggota AXIS lainnya dalam Perang Dunia Kedua. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia tidak berminat menjadi first export customer beberapa peralatan perang karya anak bangsa Jepang? Pertama, kebijakan politik Jepang. Walaupun Tokyo telah menghapus larangan ekspor sistem senjata ke luar negeri, akan tetapi dalam prakteknya, kebijakan demikian masih berlaku. Nihon tidak akan bermasalah bila mampu menemukan negara lain sebagai first export customer bagi pesawat amfibi Shinmeiwa US-2, sebab wahana tersebut tidak dilengkapi dengan senjata. Walakin Jepang akan menemukan masalah terkait dengan ekspor fregat, sebab dalam prakteknya Tokyo tidak bisa mengekspor fregat dalam bentuk jadi seperti negara lain. Dalam kasus 30 FFM,
pemerintah Jepang hanya membolehkan MHI menjual fregat tersebut dalam bentuk platform saja, sementara beragam subsistem seperti radar, combat management system, dan sistem senjata harus diisi oleh negara importir. Cara berniaga demikian tentu saja merepotkan bagi pembeli sebab konsumen harus mengeluarkan uang lagi untuk melengkapi fregat tersebut agar siap tempur. Sehingga yang dinamakan 30 FFM varian ekspor hanya platform saja, sementara subsistemnya tidak sama seperti yang digunakan oleh JMSDF. Sehingga bisa saja nanti ada 30 FFM yang diturkifikasi bila Indonesia memutuskan menerima tawaran Jepang karena Jakarta sudah cinta mati dengan Ankara. Kedua, harga yang tidak bersaing. Produk pertahanan Jepang tidak mempunyai daya saing di pasar internasional bila dihadapkan dengan produk serupa dengan kualitas yang sama dari negara lain seperti Eropa. Penyebabnya karena sejak masa Perang Dingin, sejumlah pabrikan Nippon yang membuat peralatan perang dapat menjual produk mereka kepada pemerintah Jepang dengan harga yang mahal. Saat harus berkompetisi di pasar antar bangsa, mesin perang karya anak bangsa Jepang harus mengakui keunggulan produk serupa buatan negara-negara lain karena sesungguhnya produk pertahanan Tokyo tidak memenuhi skala keekonomian. Fregat yang ditawarkan oleh Tokyo kepada Jakarta mempunyai harga yang fantastis sebab biaya tersebut hanya mencakup platform saja. Harga yang ditawarkan oleh MHI setara dengan fregat buatan Eropa yang sudah lengkap dengan segala macam subsistem. Sehingga tidak mengherankan bila Indonesia tidak berminat menerima tawaran tersebut, walaupun sesungguhnya Jakarta cinta mati dengan FFVNW. Bila kini negeri asal NHK kembali menyorongkan 30 FFM ke negara pemilik RRI, hal demikian seperti menggantang asap. Ketiga, pembiayaan ekspor. Jepang memang dikenal mempunyai uang surplus yang dapat dijadikan sebagai pinjaman ke negara-negara lain di dunia, termasuk dalam hal ihwal perdagangan pertahanan. Penguasa di Tokyo maupun syarikat keuangan swasta Nihon dapat memberikan fasilitas kredit kepada negeri yang mau mengimpor peralatan perang karya anak bangsa Jepang. Hanya saja, perlu dicatat bahwa terdapat syarat dan ketentuan terkait fasilitas utang yang cenderung tidak menguntungkan bagi negara yang melakukan pengadaan sistem senjata dari tempat Yola Yuliana mencari rezeki tersebut. Dari sisi G2G, pinjaman utang dari pemerintah Jepang hanya mencakup subsistem yang tidak bersifat lethal alias mematikan. Dalam kasus 30 FFM, kredit dari penguasa di Tokyo hanya mencakup platform saja, sedangkan untuk urusan bukan platform tidak dicakup dalam fasilitas tersebut. Adapun dari sisi B2G, lembaga keuangan dan perbankan Nippon hanya mau membiayai kredit untuk non-lethal saja, sebagaimana dalam kasus satelit pertahanan. Dengan kondisi demikian, merupakan hal yang lumrah jika negara-negara yang disasar sebagai calon pasar mesin perang Nihon rame-rame menunjukkan ketidaktertarikan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, negara manapun yang membeli produk pertahanan Jepang tidak akan memiliki kualitas yang relatif sama dengan produk yang dipakai oleh pasukan bela diri Jepang. Hal ini berbeda bila suatu negara yang membeli FDI buatan Naval Group atau PPA keluaran Fincantieri di masa secara umum subsistem yang diadopsi sama dengan yang digunakan Marine Nasional atau Marina Militare. Peralatan perang yang diekspor oleh Jepang dengan kemampuan lethal hanya selubungnya saja karya Nihon, sedangkan isinya Allahu alam. Hal ini laksana casing menggunakan HP high-end, tapi sistemnya berasal dari HP low-end. Dengan kondisi demikian, siapa yang sudi membelanjakan uang kepada Tokyo